Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel SMP IT Taqiyah Rosyida. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal agar sukses menghadapi penilaian tengah semester ganjil untuk kelas 7. Langsung saja soal nomor 1. Dari ketidaksamaan berikut ada 4 ketidaksamaan. Ketidaksamaan yang benar adalah, coba kita bahas satu persatu. Untuk ketidaksamaan yang pertama, 5/100 kurang dari 7/100. Nah, dalam membandingkan pecahan, ketika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya, 5 dan 7. Jelas bahwa 5 kurang dari 7, sehingga dapat disimpulkan 5/100 kurang dari 7/100. Ketidaksamaan yang pertama ini bernilai benar. Ketidaksamaan yang kedua, 1/10 kurang dari 1/100. Nah, dalam pecahan itu semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Jadi 1/10 itu seharusnya lebih besar dari 1/100. Sehingga ketidaksamaan yang kedua bernilai salah. Untuk ketidaksamaan yang ketiga, 2/5 kurang dari 1/4. Untuk membandingkannya kita samakan dulu penyebutnya menjadi 20. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya, 8 dan 5. Jelas bahwa 8 itu seharusnya lebih besar daripada 5. Jadi 8/20 lebih besar daripada 5/20. Nah, jadi ketidaksamaan yang ketiga ini bernilai salah. Dan yang terakhir, 1/2000 lebih dari 1/2001. Dalam pecahan itu semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Jadi benar bahwa 1/2000 lebih dari 1/2001. Ketidaksamaan nomor 4 bernilai benar. Jadi ketidaksamaan yang benar adalah ketidaksamaan nomor 1 dan 4. Jawabannya B. Lanjut nomor 2, diketahui bilangan 343, negatif 98, 334, 143, dan negatif 87. Urutan dari yang terkecil adalah, nah karena diminta mengurutkan dari yang terkecil, maka yang pertama kita lihat adalah bilangan yang negatif. Dalam bilangan bulat negatif, semakin besar angka penyusunnya, maka nilainya semakin kecil. Sehingga negatif 98 dan negatif 87 itu lebih kecil negatif 98. Kemudian negatif 87, baru setelah itu kita lihat bilangan yang positif. Nah, jelas urutan dari yang terkecil berarti 143, 334, dan 343. Jadi urutan dari yang terkecil seperti ini ya. Jawabannya A. Lanjut nomor 3, bentuk pecahan campuran dari bilangan 126/12 adalah, jadi kita diminta mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, caranya kita bagi dulu 126 dengan 12 seperti cara yang dulu itu. 126 dibagi 12 ada 10. 10 kali 12 120, ketika dikurangi sisanya 6. Nah, 10 ini atau bilangan bulatnya kita tuliskan di sini. Kemudian 6 sebagai sisanya menjadi pembilang dan penyebutnya tetap yaitu 12. Jadi 126/12 sama dengan 10 6/12. Jawabannya C. Lanjut nomor 4, pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2/3 adalah, nah dari 4 gambar ini kira-kira yang mana? Kita ingat dulu bahwa 2 itu menyatakan jumlah bagian yang diarsir atau jumlah bagian yang berwarna biru, berarti ada di pernyataan yang D. Kemudian 3 ini menyatakan jumlah semua bagian. Nah, ini dia 2 itu jumlah bagian yang diarsir dan 3-nya jumlah semua bagian.
Jadi jawabannya yaitu D. Lanjut nomor 5, bentuk pecahan dari 0,45 adalah, jadi kita diminta untuk mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Coba kita lihat dulu 0,45. Di sini ada 2 angka di belakang koma, yang berarti nanti penyebutnya ada 100. Jadi 0,45 sama dengan 45/100. Nah, dari 45/100 ini kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9, dan 100 dibagi 5 sama dengan 20, sehingga dapat disimpulkan 0,45 sama dengan 9/20. Jawabannya C. Lanjut nomor 6, 5/8 akan kita bandingkan dengan 7/12. Tanda yang tepat untuk melengkapi bilangan tersebut adalah, nah jadi langkah pertama kita lihat penyebutnya yaitu 8 dan 12, berarti belum sama ya. Untuk itu kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 8 dan 12 yaitu 24, jadi penyebutnya kita jadikan 24. Untuk pecahan yang pertama, 5/8 kita kalikan dengan 3. 5 kali 3 yaitu 15, dan 8 kali 3 24. Sedangkan untuk pecahan yang kedua, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka 2. 7 kali 2 sama dengan 14, dan 12 kali 2 sama dengan 24. Nah, di sini antara 15/24 dan 14/24 sudah mempunyai penyebut yang sama, sehingga kita tinggal membandingkan pembilangnya. Jelas bahwa 15 itu lebih besar daripada 14, sehingga tanda yang tepat adalah lebih dari. Jawabannya C. Lanjut untuk nomor 7, Anjani memiliki sebuah roti yang berbentuk persegi. Roti tersebut akan dibagi dengan Nabila dan Arum. Jika Anjani mendapat 1/6 bagian, Nabila setengah bagian, dan Arum 1/3 bagian, maka urutan yang mendapat bagian roti terbanyak hingga terkecil adalah, nah di sini kita tuliskan dulu ketiganya. Dapat kita lihat bahwa penyebut dari ketiganya belum sama. Untuk itu kita samakan penyebutnya menjadi 6 semua. Dari Nabila setengah, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan angka 3 menjadi 3/6. Dan untuk Arum, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 2, berarti 2/6. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Jadi urutan terbesar hingga terkecil adalah Nabila dengan 3/6, kemudian Arum 2/6, dan Anjani 1/6. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8, diketahui pecahan 3/4, 3/8, 1/2. Urutan yang benar dari yang kecil ke besar adalah, nah dapat kita lihat bahwa penyebutnya belum sama, yaitu 4, 8, dan 12. Kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 4, 8, dan 2 adalah 8, sehingga semuanya kita ubah ke dalam penyebut 8. 3/4 dikalikan 2/2 sama dengan 6/8. Kemudian 3/8 sendiri kita kalikan 1/1 karena pembilangnya sudah 8. Dan yang terakhir 1/2 kita kalikan 4 menjadi 4/8. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Urutan dari yang kecil ke besar berarti 3/8, 4/8, dan 6/8. Nah, kita kembalikan ke bentuk awal, yaitu 3/8,
1/2, dan 3/4. Jawabannya A. Lanjut nomor 9, negatif 578 kan kita bandingkan dengan negatif 587. Tanda yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah, coba kita lihat angka penyusunnya. Angka penyusun yang pertama yaitu 5, sama antara bilangan 1 dan bilangan kedua. Untuk itu kita lanjut ke bilangan penyusun yang kedua, ada 7 dan 8. 7 jelas kurang dari 8, tetapi pada bilangan bulat negatif, semakin besar angka penyusunnya maka nilainya semakin kecil. Jadi dapat disimpulkan negatif 578 itu lebih besar dari negatif 587. Jawabannya B. Lanjut nomor terakhir, diketahui 25%, 0,4, dan 3/4. Urutan dari yang terbesar adalah, nah dari ketiga ini coba kita ubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan. 25% sama dengan 25/100. 0,4 sendiri sama dengan 4/10. Nah dari ketiganya kita samakan dulu penyebutnya jadi 20. 25 dibagi 5 yaitu 5, 100 dibagi 5 yaitu 20. Dari 4/10 ini kita kalikan 2 menjadi 8/20. Dan 3/4 kita kalikan 5 menjadi 15/20. Nah ketika penyebutnya sudah sama seperti ini, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Urutan dari yang besar ke kecil yaitu 15/20, 8/20, dan 5/20. Kita kembalikan ke bentuk awal. 15/20 tadi yaitu 3/4, 8/20 tadi yaitu 0,4, dan 5/20 tadi yaitu 25%. Jadi jawabannya C. Nah mudah ya teman-teman untuk nomor 1 sampai 10. Sampai jumpa pada video berikutnya di nomor selanjutnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.